Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi qudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para masyayikh, para asatidzah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, kembali ringan langkah kita, sehat afiat jasmani rohani kita, luang waktu kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, meramaikan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Huraidah. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas kita dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung pula sebagai silaturahmi di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, luaskan, gampangkan, lancarkan rizki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah duduknya kita, kumpulnya kita di sini semoga terhitung juga dalam rangka tolabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Salah satu kewajiban yang wajib untuk kita jalani, yang kewajiban ini tidak ada batas waktunya. Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan, dari mulai ayunan ilal lahdi sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ata alayyal yaum," jika datang satu hari kepadaku, kata Nabi, "la azdadu fihi ilman," tidak bertambah di satu hari tersebut bagiku suatu ilmu, fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka tidak ada keberkahan di hari itu. Jadi kata Nabi, kalau ada satu hari yang kita lewatin dan dalam hari tersebut ilmu kita enggak bertambah, ilmu yang bagaimana? Yuqarribuna ilallah, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau satu hari tersebut terlewatkan begitu saja tanpa kita mendapatkan tambahan ilmu yang bisa bikin kita makin semangat ibadah, maka kata Nabi, fala burikali fitulu isyamsi dzalikal yaum, maka tidak ada keberkahan bagiku di hari tersebut. Artinya kalau kita lewatkan hari begitu saja berlalu tanpa bertambah ilmu kita yang bikin kita makin semangat dalam ibadah, maka berarti hari tersebut hari yang gak ada keberkahannya buat kita. Walaupun pada hari itu kita dapat duit gede ceritanya, walaupun pada hari itu kita dapat proyek gede, walaupun pada hari itu kita dapat uang yang banyak,
Tapi kalau nggak bertambah ilmu kita di hari tersebut yang bisa bikin kita nambah semangat ibadah, maka tidak ada keberkahan bagi kita dalam hari tersebut. Itu kalau 1 hari, kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau seminggu, berarti seminggu itu nggak ada keberkahan. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, berarti kalau di hari tersebut bertambah ilmu kita yang bisa bikin kita makin semangat ibadah, maka hari tersebut bisa dikatakan sebagai hari yang berkah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini terhitung dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bikin kita makin semangat ibadah, yang mudah-mudahan itu menjadi pertanda bahwa hari ini menjadi hari yang diberkahin buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan duduknya kita di majlis seperti ini dan majlis-majlis semacam ini dapat menambah semangat kita untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sekarang mari kita sama-sama lanjutkan pelajaran kita, bacaan kita, kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu. Sebelum itu seperti biasa kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Antum Nabi Fatihah. Fatihah. Al-Ghazali. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila al-muallif Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Annallaha yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yuli darajati fil jannah wa yakthir masabatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa yahfazuna bi jahi wa yaftah alaina futuhal arifin wa barakatuhu ala hadhihi niyyah wa ala sallallahu alaihi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa arda wa anna jami'an. Al-qismul awwali fi at-ta'ati. Al-qismul awwalu fi at-ta'ati. Al-qismul awwalu bermula bagian al-awwalu yang pertama, yaitu fit ta'ati, di dalam membahas tentang berbagai macam ketaatan. I'lam, ketahuilah siapa engkau, anna, bahwa sesungguhnya awamirallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala, yaitu faraidu, ada yang fardu-fardu, wa nawafilu, dan juga ada yang sunnah-sunnah. Fal fardu, maka bermula fardu, yaitu ra'sul mal, merupakan modal pokok. Wahwa, dan bermula ia fardu, yaitu aslut tijarati, yaitu merupakan pokok perniagaan. Wabihi, dan dengannya fardu, dan yaitu dengannya fardu bermula tahsulu, mendapatkan siapa engkau, an-najata, pada keselamatan. Wan naflu, dan bermula sunnah. Huwa, ia naflu, yaitu ar-ribhu, merupakan keuntungan. Wabihi, dan yaitu dengannya an-naflu bermula al-fauzu, kesuksesan, bid darajat,
dengan berbagai macam derajat-derajat. Qala, telah bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yaqulu, telah berfirman siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma, tidaklah takarroba mendekat, ilayya kepadaku siapa? Al-mutaqarrabun, orang-orang yang mendekat, bimisli adai maftaradtu alaihim, bimisli adai, dengan cara menunaikan, ma, apa-apa yang iftaradtu, telah mewajibkan siapa aku, alaihim, atas mereka. Wala, dan tidaklah, yazalu, berhenti siapa? Al-abdu, seorang hamba, yataqarrabu, dalam keadaan senantiasa mendekati siapa? Al-abdu, ilayya kepadaku, bin nawafil, dengan berbagai macam amalan sunnah, hatta, sehingga, uhibbahu, mencintai siapa aku, hu, padanya abdu. Faiza, dan jika ahbabtuhu, telah mencintai siapa aku, hu, padanya abdu, maka kuntu, menjadi siapa aku, yaitu sam'ahu, pendengarannya abdu, alladzi, yang yasma'u, mendengar siapa abdu, bihi, dengannya alladzi, wa basarahu, dan juga menjadi penglihatannya abdu, alladzi, yang yubsiru, melihat siapa al-abdu, bihi, dengannya alladzi, walisanahu, dan menjadi lisannya abdu, alladzi, yang yantiku, berbicara siapa al-abdu, bihi, dengannya alladzi, wayadahu, dan menjadi tangannya abdu, allati, yang yabtishu, memegang siapa al-abdu, biha, dengannya allati, warijlahu, dan juga menjadi kakinya al-abdu, allati, yang yamshi, berjalan siapa al-abdu, biha, dengannya allati. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Setelah kemarin Al-Imamul Ghazali membuka kitab ini dengan mengingatkan kita untuk meluruskan niat dalam mencari ilmu. Niatkan ketika kita mencari ilmu semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, untuk menghilangkan kebodohan dari keluarga kita, dan juga untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Al-Imamul Ghazali mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berniat dalam mencari ilmu untuk mengejar harta, untuk mengejar jabatan, untuk mengejar berbagai macam tipuan-tipuan dunia. Kemudian beliau mengingatkan bahwa orang itu terbagi dalam 3 kelompok dalam mencari ilmu. Ada orang yang mencari ilmu sungguh-sungguh hanya untuk menggapai ridho Allah, dan tidak ada maksud lain kecuali ridhonya Allah. Nah, orang yang semacam ini merupakan orang yang beruntung. Dia akan beruntung, selamat di dunia hingga akhirat. Dan ada golongan yang kedua, yang dia mencari ilmu tapi tujuannya bukan ridho Allah, tujuannya adalah dunia. Dia ingin dengan ilmunya itu bisa mendapatkan dunia, baik itu harta, pangkat, jabatan, atau yang semacamnya dari perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Tapi dia sadar bahwa niatnya nggak baik. Dia sadar bahwa niatnya ini nggak benar. Dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan ketika dia tidak menuntut ilmu untuk mengejar harta, untuk mengejar jabatan, dia sadar bahwa itu semua nggak benar. Tapi keadaan dirinya lemah. Dia nggak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya.
dan saking jeleknya tujuannya sehingga dia nggak mampu mengendalikannya. Tapi dia masih sadar kalau tujuannya itu nggak benar. Nah, orang yang seperti ini ibarat telur yang ada di ujung tanduk. Nasibnya dia 50-50. Kalau Allah kasih hidayah dia sebelum ajalnya tiba, Allah kasih hidayah, kemudian dia tobat, dia menyesali niatnya yang nggak benar, kemudian dia meninggalkan niatnya yang nggak benar, dia lurusin niatnya, dia perbaiki niatnya, maka insya Allah dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tobat dia keburu meninggal, dia keburu mati. Sebelum dia tobat dia keburu mati, dan dia mati dengan membawa niatnya dia yang buruk tadi. Dia mati dalam keadaan membawa tujuannya dia yang nggak baik tadi, maka matinya dia bisa menjadi su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada jenis golongan yang ketiga yang udah dikuasai oleh setan, yang udah dibutakan sama nafsunya, sehingga dia menuntut ilmu bukan untuk cari ridhonya Allah. Dia nuntut ilmu untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan status sosial di masyarakat, ya. Tapi dia nggak sadar kalau niatnya dia nggak benar. Kalau yang golongan kedua tadi masih menyadari kalau dirinya nggak benar. Kalau yang ini udah dibutakan hatinya, udah dibutakan oleh nafsunya, sudah dikuasai oleh setan, sehingga dia ngerasa apa yang dia kerjakan benar. Dia ngerasa apa yang dia dapatkan itu dari harta, dari pangkat, dari jabatan, ya, merupakan buah dari ilmu yang dia miliki. Seperti siapa? Seperti Qorun, sepupunya Nabi Musa. Ya, itu Qorun, itu misanannya Nabi Musa. Bahkan Qorun ini orang ketiga di Bani Israel saat itu yang paling alim. Yang paling alim pertama tentu Nabi Musa. Yang paling alim kedua Nabi Harun. Yang alim yang ketiga nih, ini Qorun. Qorun ini alim, ulama dulunya, banyak paham ilmu. Kalau dia baca Taurat, ya, kayak orang sekarang lagi baca Quran, enak didengarnya. Saat itu Qorun hidup dalam keadaan miskin. Dia rajin ibadah, dia alim. Kemudian dia minta didoain sama Nabi Musa. Ya Musa, doain saya biar Allah merubah hidup saya, supaya saya nggak begini terus. Mungkin kalau saya punya harta yang lebih, saya bisa lebih semangat ibadahnya. Saat itu juga udah luar biasa ibadahnya. Tapi bisa jadi kalau harta saya lebih, saya bisa lebih maksimal lagi dalam ibadah. Nabi Musa doa, begitu doa dikabulin sama Allah. Qorun jadi orang terkaya. Jadi orang terkaya saat itu. Hartanya berlimpah ruah. Bahkan dia punya gudang, gudangnya itu ya, ada gemboknya, gemboknya itu ada kuncinya, kuncinya itu ya, cuman bisa diangkat oleh 40 orang. Ada yang bilang 70 orang. Bisa kebayang nggak tuh gede tuh kuncinya tuh ya, 40 orang. Kalau ini mobil kita angkat 40 orang, kira-kira keangkat gak? Hah? Kira-kira kayak begitu dah beratnya ya. 40 orang baru bisa tuh ngangkat itu kuncinya. Berarti kalau begitu kan gemboknya gede. Nah, kuncinya aja mesti 40 orang.
Berarti kalau begitu gemboknya gede. Nah, kalau gemboknya gede berarti gudangnya gede. Nah, begitu kaya mulai jauh sama ibadah. Jauh sama ibadah. Sampai akhir-akhirnya teman-temannya pada nasehatin, teman-temannya sesama ulama Bani Israel saat itu ngedatengin Korun, ngingetin Korun. Ya Korun, ya, tubu ilallah. Taubat ente kepada Allah. Dulu ente luar biasa ibadahnya. Kok sekarang jadi begini? Ya. Terus dibalikin sama Korun. Karena Korun alim juga. Nah, itu ulama-ulama dibalik-balikin sama dia. Sampai nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya kata Korun, bilang aja ente hasut sama ana. Ana dikasih keutamaan sama Allah kayak begini, ente hasut kan sama ana. Ya. Ana sekarang udah kaya, ente nggak kaya-kaya, masih begini-begini aja. Ente hasut kan sama ana kan? Dipikir mereka nasehatin, dipikir mereka hasut. Ya. Akhirnya mereka nyerah, mereka doa sama Nabi, mereka ngadu sama Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa yang datengin langsung, dinasehatin, nggak mempan juga. Dia ngerasa, nah, ini buah dari ilmu yang saya dapatkan. Ini buah dari ilmu yang saya punya. Sombong itu Korun. Sampai akhirnya karena dia ngerasa benar, dia ngerasa bahwa dia punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sampai akhirnya dia nantang Nabi Musa. Ya udah, kalau emang ana salah, kata Korun, ente doa sama Allah, ya, biar ada ditenggelamin ke tanah. Ya. Karena Korun ngerasa dia benar nih. Nggak mungkin Allah nenggelamin dia, karena dia orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang alim. Dia ngerasa dia punya kedudukan di sisi Allah. Makanya dia nantangin Nabi Musa supaya nyumpahin dia, supaya dia terkubur ke dalam tanah. Akhirnya Nabi Musa doa. Begitu Nabi Musa doa, sedikit demi sedikit tanah yang dipijak Korun ini nyedot dia. Dari mulai mata kakinya, dia masih merasa ini biasa. Sampai betisnya, dia masih ngerasa dia benar. Ini tipunya Musa, ini sihirnya Musa. Terus sampai ke pusernya, sampai ke dadanya, sampai akhirnya ke kerongkongannya. Begitu sampai ke kerongkongannya baru tuh dia tobat. Pintu tobat udah tutup kalau udah sampai kerongkongan. Begitu udah sampai kerongkongan nyawanya, baru dia tobat. Dia mengakui kalau dia salah. Tapi kalau nyawa udah sampai kerongkongan, pintu tobat udah ditutup. Akhirnya ditenggelamin sama Allah beserta seluruh hartanya, masuk ke dalam bumi yang ketujuh. Makanya sekarang kalau orang ngegali tanah dapat emas disebutnya harta Korun, ya, harta karun. Padahal mah bukan hartanya si Korun, bukan. Harta Korun mah kagak bakal keluar sampai hari kiamat, karena udah dibeblesin sama Allah sampai bumi yang lapis ketujuh. Ya. Bumi kita kan berlapis-lapis nih. Ya. Ilmuwan sekarang aja tuh lapisan pertama belum kelar-kelar diteliti itu. Ini udah dibebesin sama Allah ke lapis yang paling bawah. Orang-orang makanya kalau sekarang nemu harta karun di bawah dalam tanah itu disebutnya harta Korun, harta karun, hartanya si Karun katanya ya. Padahal bukan hartanya si Korun, hartanya Korun nggak bakal keluar sampai hari kiamat. Nah itu contoh orang yang ketiga, yang dia nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi dia ngerasa bahwa dia punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang model kayak begini sama seperti Korun. Ya. Pintu tobat kayaknya udah ketutup. Harapan dia tobat kayaknya udah ketutup. Nah, orang-orang yang kayak begini nih, nah, ucapannya terkadang baik, tapi nggak sesuai dengan tingkah lakunya. Dia ngajakin orang untuk cinta akhirat, tinggalin dunia, jangan gila dunia, tapi
perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya, gaya hidupnya, ya, itu justru memperlihatkan sebaliknya, nggak sesuai dengan ucapannya. Nah, orang kebanyakan itu lebih ngikutin perbuatan, lebih ngikutin tingkah laku ketimbang ngikutin ucapan. Kalau dia ngelihat, ya, oh si fulan sebagai ulama berani begini, ya umat juga bakal berani. Ya. Umat bakal berani. Karena dia ngelihat si orang yang tadi yang dianggapnya ulama itu berani melakukan perbuatan yang sebetulnya perbuatan itu dilarang. Ya. Contoh misalkan, maaf nih ya, contoh yang kecil. Ada orang misalkan dianggap sebagai ulama. Nah, kemudian dia misalkan joget-joget sama perempuan, pegangan tangan sama perempuan tanpa penghalang. Ya. Nah, umat yang awam melihat, itu ulama begitu, berarti boleh tuh. Nah, kalau ulamanya aja ngelakuin itu, apalagi kita, berarti boleh dong. Jadi perbuatannya dia itu jadi dalil buat umat yang awam. Jadi nekatnya orang-orang awam melakukan perbuatan-perbuatan tercela bisa jadi karena dia melihat ulama-ulama yang menurut dia ulama melakukan perbuatan-perbuatan itu. Makanya dia berani. Dia aja yang ustadz, dia aja yang kiai, dia aja yang habib, ya kita sebut dah habibnya dah. Ntar pada protes, cuma ustadz doang sama kiai yang disebut habib, kagak ya. Habib, oh begitu, ya kan? Ustadznya aja bisa begitu, kiainya aja begitu, habibnya aja begitu, berarti boleh. Nah, kan umat yang awam kan ngelihatnya simple, betul gak? Nah, umat itu ngelihatnya simple. Beda pandangan umat yang awam sama pandangan orang alim, beda. Dan jangan salahin pandangan orang yang awam, karena memang awam. Saya kasih contoh. Saya bulan puasa siang-siang, bulan puasa nih Ramadan, siang-siang ke Surabaya. Begitu sampai Surabaya, sampai misalkan di stasiun Pasar Turi. Siang-siang tuh, turun dari stasiun, saya masuk rumah makan Padang. Saya mesen makanan, saya minum es teh manis yang dingin, siang-siang bulan puasa. Saya minum, wah nikmat banget. Saya tanya, boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya musafir. Kalau musafir kan boleh minum, betul gak? Kalau musafir boleh gak puasa. Jarak dari sini ke Surabaya itu udah 2 marhalah, udah boleh kita nggak puasa karena kita sudah dianggap sebagai musafir. Boleh kita makan karena status kita musafir, dikasih keringanan sama Allah. Nanti bayar kodoknya nanti. Saya makan, saya minum, saya pakai kokok, saya pakai peci. Ya. Habis makan, habis minum pesan kopi, rokok, enak banget. Sambil ngeliat langit, indah kayaknya ya. Siang-siang di Surabaya. Panasnya kan luar biasa ya. 11-12 dah sama Cikarang ya. Ya minum ya, es teh manis ya. Ada orang lewat, orang alim, ustadz lewat. Waduh, itu kayaknya kayak Habib itu modelnya ya. Pakai peci, pakai koko, pakai kain. Siang-siang bulan puasa, dia minum, dia makan. Kalau orang alim, dia paham ilmu. Oh, musafir kali nih. Musafir kayaknya nih. Kalau nggak musafir nggak mungkin nih dia berani nih makan minum ngebatalin puasanya. Oh, musafir kayaknya nih orang nih. Ya. Nah, kalau orang alim tuh ngelihatnya karena dia punya ilmu, nggak gampang vonis. Nah, terus orang awam ngelihat. Orang awam yang nggak punya ilmu ngelihat,
ngelihat saya siang-siang di pasar Turi lagi minum es teh manis bulan puasa. Tuh orang awam melihat, waduh ini orang udah hidungnya mancung, pakai peci, pakai koko, pakai kain, minum siang-siang. Wah sesat ini, sesat. Ya kan? Pasti dikatain sesat, ya kan? Ya wajar. Jangan nyalain orang awam itu, karena dengan keawamannya dia nilai. Jangan sakit hati. Salah sendiri kenapa ente merangsang orang untuk menimbulkan fitnah. Kalau mau ente minumnya di tempat yang nggak kelihatan. Ya. Orang mau melihat, wah ini Islam sesat nih yang begini nih, ya kan? Bulan puasa siang-siang minum, ngerokok lagi, udah pakai peci, pakai koko, pakai kain, sesat nih. Tuh orang awam tuh mandangnya begitu. Dan nggak salah, sebab nahnu nahkum bidzawahir, kita ini dihukumi dengan yang kelihatan. Kita ini dihukumi dengan yang kelihatan. Nggak salah itu orang awam menghukumi seperti itu. Nah ini orang-orang awam melihat, ini ustadznya nih, kiainya begini nih, ini ulamanya begini nih, ya dia ngikutin. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu model ketiga ini lebih banyak membuat kerusakannya ketimbang kemaslahatannya. Dan orang-orang yang semacam inilah yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya. Bahkan saking khawatirnya sampai-sampai Nabi bilang, Nabi lebih khawatir orang-orang semacam ini ketimbang Dajjal. Karena Dajjal tujuannya jelas menyesatkan. Tapi orang-orang semacam ini ya, dia bawain ayat Quran, dia bawain hadis Nabi, dia bawain perkataan ulama, dia pakaiannya seperti pakaian ulama, tapi sesungguhnya dia mengajak kepada kesesatan. Dia ngajakin umat untuk jauhin dunia, jangan gila dunia. Tapi sikap tingkah lakunya, gaya hidupnya, kepribadiannya justru ya ngajarin umat untuk gila dunia. Nah makanya kata Imam Ghazali, hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ketiga ini, maka akan celaka kita dan sulit diharapkan tobatnya. Dan mudah-mudahan kata Imam Ghazali, kita masuk ke dalam golongan yang pertama, orang-orang yang nuntut ilmu yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian di bagian yang pertama ini, jadi Al-Imamul Ghazali membagi kitab Bidayatul Hidayah ini ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ini membahas tentang ketaatan, membahas tentang amalan-amalan zahiriyah, amalan-amalan yang zahir seperti sholat, kemudian dan yang semacamnya, amalan-amalan badan, amalan-amalan jasad. Kemudian di bagian kedua nanti Imam Ghazali membahas tentang a'malul qalbiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Nanti di situ Imam Ghazali paparkan apa saja penyakit-penyakit hati dan kemudian bagaimana cara ngobatinnya. Kita mesti tahu, sebab kalau kita nggak tahu nanti kita terjerumus atau terkena penyakit hati tersebut. Kita ngerasa hati kita baik-baik saja, padahal ternyata kita ini punya penyakit hati. Ternyata kita punya penyakit riya, ternyata kita punya penyakit ujub, ternyata kita punya penyakit sombong, ternyata kita punya penyakit tidak ikhlas, ternyata kita punya penyakit macam-macam. Ya, karena kita nggak tahu, kita ngerasa sehat-sehat aja. Makanya dikasih tahu nanti sama Imam Ghazali, kalau riya itu seperti ini, tanda-tandanya kayak begini, cara ngobatinnya begini. Ya. Dan nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali lebih komplit lagi di kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Itu di bagian kedua dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah di bagian ketiganya Imam Ghazali membahas tentang adab dalam bergaul. Bagaimana kita bergaul dan berinteraksi
kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Bagaimana sikap kita, akhlak kita kepada Allah, bagaimana sikap kita kepada orang lainnya. Itu dibahas oleh Al-Imamul Ghazali di bagian ketiga dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Nah, di bagian yang pertama ini Al-Imamul Ghazali menyampaikan bahwa perintah-perintah Allah itu terbagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu fardu atau wajib. Apa itu fardu? Apa itu wajib? Fardu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, ikhlas kagak ikhlas, yang namanya kewajiban wajib untuk dijalankan, nggak boleh ditinggalkan. Seperti contoh apa? Sholat 5 waktu. Seperti contohnya lagi apa? Menutup aurat. Seperti contohnya lagi apa? Menuntut ilmu. Itu semua merupakan ibadah-ibadah yang masuk dalam kategori ibadah wajib, yang wajib untuk kita kerjakan, nggak boleh kita tinggalkan. Kenapa ente nggak sholat? Ente mah ngajinya cetek, baru tahu sampai situ doang. Udah, ente jangan pakai nyuruh-nyuruh anak sholat, ente mah belum nyampe ilmunya. Lah emang apa? Nih, aneh ajarin. Yang namanya sholat itu kan harus ikhlas ya. Iya. Sholat itu kan ibadah ya. Iya. Ibadah harus ikhlas ya. Iya. Kalau ibadah kagak ikhlas, dapat pahala gak? Kagak. Dapat dosa? Iya. Jadi kalau anak sholat nggak ikhlas, dapat dosa gak? Dapat dosa. Nah, daripada ada ntar sholat anak dapat dosa, mendingan anak nggak sholat. Jadi ente jangan nyuruh-nyuruh anak sholat. Kalau orang yang ilmunya setengah-setengah digituin, iya juga ya. Lah ini selama ini sholat kayaknya belum ikhlas. Udah besok kagak sholat Ya akhirnya kagak pada sholat. Kacau gak tuh? Kacau. Jawabnya gampang. Yang namanya ibadah fardu, ibadah wajib, itu wajib dilakukan. Ikhlas kagak ikhlas, wajib ente kerjain. Kalau ente sholat kagak ikhlas, belajar buat ikhlas. Bukannya ente tinggalin sholatnya. Ilangin tuh kagak ikhlasnya. Jangan tinggalin sholatnya. Ini kagak. Ditinggalin sholatnya, kagak ikhlasnya dipegang terus. Iya, kalau besok ikhlas, tahun depan ikhlas. Kalau kagak ikhlas, ya kagak sholat-sholat sampai matinya. Ya kan? Nah, jadi sekarang nggak usah nungguin, aneh belum ikhlas, nggak bisa. Yang namanya kewajiban wajib untuk dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Mau ente ikhlas kagak ikhlas, wajib untuk dikerjakan. Terus kerjain sampai kagak ikhlas ente hilang, diganti sama Allah dengan keikhlasan. Bukannya kagak sholat, kagak ikhlas jadi pegang terus, kebalik. Ente kenapa? Perempuan udah berumur nggak tutup aurat. Nih ngajinya baru segini ini mah, masih bab syariat ini mah masih cetek. Wah, ya, masih bab syariat ente mah. Ya, cuman taunya halal haram doang. Nih, yang namanya tutup aurat kan ibadah wajib ya. Iya, yang namanya wajib itu kan harus dikerjakan ya. Iya. Dan harus ikhlas. Iya, kalau nggak ikhlas ya dosa. Aneh belum ikhlas ya. Kalau Anda pakai jilbab karena terpaksa, nanti Anda bukan dapat pahala, justru dapat dosa ya. Daripada Anda dapat dosa, mendingan Anda nggak pakai jilbab dulu, mendingan Anda sekarang jilbabin hati Anda dulu. Nah ini ya, iya juga ya katanya. Ya udah, akhirnya kalau nggak ikhlas yang nggak tutup aurat. Padahal yang namanya kewajiban, seneng kagak seneng, suka nggak suka, terpaksa kagak terpaksa, wajib untuk dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Nah itu ibadah yang fardu. Jadi fardu itu
Yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalin dapat dosa. Nah, kalau ibarat orang dagang, kata Imam Ghazali, ibadah fardu ini ibarat modal pokok. Modal pokok kita, modal utama kita. Kita mau buka usaha, modal 100 juta. Modal 100 juta. Ya. Kita buka usaha, misalkan usahanya apa? Ya, usaha apa kayak gitu yang misalkan seblak atau apa ya, 100 juta. Mulai bulan Januari. Begitu bulan Desember tutup buku, ya, kita keluarin tuh duit, kita hitung-hitung ya, bayar sewa tempat, bayar karyawan, bayar koki, bayar ini operasional, keluar semua, sisa 100 juta. Rugi gak? Rugi gak? Enggak. Untung enggak? Enggak juga. Tapi kalau buat orang yang otaknya dagang, otaknya bisnis, modal 100 juta, ya begitu tutup buku 100 juta juga, enggak ada kelebihan. Itu namanya rugi apa kagak? Rugi. Kalau usaha rugi. Nah, orang yang hidupnya hanya mengerjakan ibadah fardu aja, itu seperti model orang kayak begitu tuh. Ketika dia berniaga, dia nggak dapat untung. Kalau orang cerdas mikirnya rugi, betul nggak? Modal 100 juta gimana caranya jadi 150 juta, untung-untung jadi 200 juta, 100% keuntungan. Ya. Jadi kalau orang yang hidupnya hanya mengerjakan yang wajib aja, ya secara hitung-hitungan ya nggak rugi. Tapi sayang, dikasih kesempatan buat dapat lebih, nggak dimanfaatin ya sayang. Udah dapatnya begitu aja udah. Kalau kata Roma Irama, kolak Roma Irama, ya, gali lubang tutup lubang. Jadi kata Imam Ghazali, perumpamaan orang yang hidupnya hanya mengerjakan ibadah yang wajib aja ya kayak begitu. Yang dia modal 100 juta, dapatnya 100 juta juga udah. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Ya. Nah, sedangkan ibadah sunnah huwa ribhu, itu keuntungan. Orang tadi ya usaha modal 100 juta. Bulan Januari dia mulai. Begitu akhir tahun, bulan Desember dia tutup buku, ya, dia kumpulin duitnya. Dia coret-coretan pengeluaran dah tuh, sewa tempat, sewa bayar karyawan, bayar koki, operasional begini, sisa 170 juta. Untung apa rugi? Untung berapa? Nah, 70 jutanya itu diibaratkan seperti amalan sunnah. Jadi kalau orang yang hidupnya tidak hanya mengerjakan sunnah, tidak mengerjakan wajib aja, sholat 5 waktu dia kerjain, tapi sholat duhanya dia kerjain juga, qobliyah ba'diyah dia kerjain juga, tahajud dia kerjain juga, sholat sunnah lainnya dia kerjain juga, puasa Ramadan dia kerjain, puasa Senin Kemis dia kerjain, Ayyamul Bid dia kerjain, puasa-puasa sunnah lain dia kerjain. Ya, kemudian dia punya duit, nggak hanya keluarin zakatnya aja, tapi dia sedekah juga, ya, dia infak juga. Kemudian dia wajib haji, tapi dia nggak haji doang, dia juga umroh. Nah, itu ibadah-ibadah sunnah tuh ibarat keuntungan dalam perniagaan. Nah, keuntungan dalam perniagaan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita, ya, jangan hanya puas sama modal aja, sama balik modal aja. Kata Allah, ya usahain supaya ente orang juga dapat keuntungan. Dan bisnis sama Allah ini keuntungannya berkali-kali lipat. Jadi ketika kita mengerjakan sunnah, ini kita lagi berbisnis sama Allah nih, kita lagi nyari keuntungan. Dan Allah bakal kasih. Ya. Makanya di sini Al-Imamul Ghazali
radhiyallahu an menukil salah satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang kalau mau dekat sama Allah itu nggak ada lain kecuali dengan ibadah wajib. Ya. Mustahil orang bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah tapi dia meninggalkan kewajiban, mustahil. Jadi jangan ketipu. Oh ini wali Allah ini, tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak puasa, mustahil. Allah yang kasih tahu, tidak akan seorang hamba bisa dekat kepadaku kecuali dengan ibadah-ibadah yang aku telah wajibkan kepadanya. Gak bisa dia ngedekatin Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak Allah wajibkan, atau dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah udah wajibin sama dia. Makanya maaf, orang non muslim walaupun dia baik, dia nggak bisa dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kebaikannya dia yang dia kerjakan bukan untuk menunaikan perintah-perintah Allah, hanya sekedar didorong rasa kemanusiaan. Jadi kalau ada yang nanya, Beb, kan katanya kalau misalkan orang bangun masjid nanti Allah bakal bangunin masjid di surga, Beb ya? Iya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, Allah bakal buatkan untuk dia, Allah bakal bikin untuk dia rumah di surga. Nah, Beb, kalau misalkan ada orang kafir, Beb, non muslim, nah, dia bikin masjid, Beb, tuh nanti dia dapat rumah gak di surga, Beb? Saya bilang dapat. Dibikinin rumah, Beb, di surga, dibikinin. Tapi dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ya. Dia bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga buat dia. Tapi karena dia kagak punya kunci surga, apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia nggak punya kunci surga, rumahnya mah ada, tapi dianya di neraka. Gimana supaya dia bisa dapat rumahnya? Ya dia syahadat dulu, baru dia punya kunci surga. Dia bisa masuk, dia bisa tuh nikmatin rumahnya. Terus kalau begitu, Beb, kalau sampai matinya kagak masuk Islam, ya udah rumahnya disewain meren. Begitu. Ya. Makanya nggak bisa. Oh, aneh mah, ya nggak usah sholat. Aneh mah nggak usah puasa. Yang penting aneh berbuat baik. Allah juga tahu. Nggak bisa. Ya. Harus ada aturannya. Ibadah itu ada aturannya, ada tata caranya. Nggak bisa seenak hati kita. Biarin saya mah nggak sholat. Yang penting saya mah berbuat baik. Ya, saya punya duit, saya bantu masyarakat. Saya punya tetangga, saya punya bantu masyarakat. Biarin, saya nggak sholat, saya nggak puasa. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang bisa saya lakukan. Nggak bisa. Ada tata caranya, ada aturannya. Anak kasih contoh yang lebih simpel lagi. Kalau dulu sebelum zaman handphone nih, kita kalau mau ngirim surat, habis nulis surat, masukin amplop, terus pakai apa tuh? Pakai apa? Bukan yang kita tempel, apa? Perangko. Pakai perangko. Harganya berapa tuh perangko? 10.000 dah taruh ya. Kira-kira kalau kita udah ngirim surat, udah kita tulis alamatnya jelas, ya kan? Ya. Terus kita nggak tempelin perangko, kita masukin ke kantor pos atau kita masukin kotak surat, kira-kira nyampe nggak? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Kenapa? Nggak ada perangkonya. Perangko berapa duit? 10.000. Ya udah dah, saya nggak pakai 10.000. Nih duit 50.000. Ya, 5 kali lipat. Saya saya bikin apa namanya? Tuh duit 50.000, saya jetrekin di suratnya. Jekrek. Perangko berapa? 10.000. Tuh duit berapa? 50.000. Bisa beli 5 perangko. Kita jetrekin di suratnya, jetrek. Kita masukin ke kotak surat. Nyampe gak? Nggak nyampe. Yang ada duit kita hilang. Ya kan?
Padahal ya, kita naruhnya 50.000, perangko cuma 10.000, kita naruh lebihan. Ya nggak bisa, Beb. Walaupun ini lebih gede, Beb, walaupun ini 50.000, harga perangko 10.000, tetap, Beb. Kalau mau dikirim pakai perangko, nggak bisa pakai duit, nggak bisa. Walaupun duitnya lebih gede nilainya, nggak bisa. Aturannya udah begitu, Beb. Aturannya udah begitu, nggak bisa kita rubah lagi. Itu baru aturan di dunia. Kita ngirim surat kalau nggak pakai perangko nggak nyampe tuh surat. Walaupun kita pakai duit tuh, kita jetrekin duit di situ ya. Duitnya 1 juta dah kita jetrekin. Perangko cuma 10.000, kita 1 juta berapa kali lipat tuh, nggak bakal nyampe. Walaupun nilainya lebih tinggi itu duit, nggak bakal nyampe. Kenapa? Karena bukan aturannya. Aturannya kalau surat mau dikirimin ya pakai perangko. Nggak bisa pakai duit, walaupun nilai duitnya lebih gede, nggak bisa, nggak bakal bisa nyampe. Nah, begitu juga kita. Ya, mau dapat ridho Allah, ikutin aturannya, nggak bisa seenak kita. Itu baru aturan di dunia tuh. Surat bakal nggak bisa nyampe kalau nggak pakai perangko. Itu baru aturan manusia, aturan dunia, apalagi aturan Allah. Ya, kita mau dapat ridho Allah, mau dapat surganya Allah, ya ikutin sebagaimana yang Allah sampaikan dengan menjalankan kewajiban, baru bisa dekat sama Allah, baru bisa dapat ridho Allah. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau si hamba tadi selain dia ngerjain yang wajib, dia ngerjain yang sunnah juga, ya berarti kan ini ada nilai lebih nih. Dia nggak cuma ngerjain yang wajibnya, tapi dia ngerjain juga yang sunnahnya. Berarti ini orang ada nilai lebih. Dia nggak cuma ngerjain kewajiban dia, tapi dia juga menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah kalau dia ngerjain sunnah, padahal kalau dia nggak kerjain juga nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi dia ngerjain. Kenapa? Karena cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena didasari cinta, pengen dapat ridho Allah, pengen dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, pengen dapat kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. Maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi akan menjaga dia. Bahkan sampai-sampai di sini disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pendengaran dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi penglihatan dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi tangannya dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi kakinya dia. Bukan maksudnya Allah jadi tangan jadi kaki, bukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dekat banget sama dia, sampai-sampai seakan-akan dia, tanda kutip, jangan disalahpahami, menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini nih yang kadang-kadang dipahamin dengan salah pemahaman, ya, yang akhirnya menimbulkan seperti konsep wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk, ya, yang ini mata Allah, ini tangan Allah, nggak ada sayap kecuali Allah, ya. Nah itu kalau orang yang udah fana tuh, itu nanti pembahasannya lain lagi. Ya, kalau pembahasan sederhananya kita begini dah, Allah jadi tangannya, Allah jadi matanya, Allah jadi kupingnya. Maksudnya Allah bakal jaga itu orang. Itu orang nggak bakal Allah kasih ngedengar hal-hal yang nggak bagus. Allah bakal jaga matanya untuk tidak melihat hal-hal yang tidak bagus. Allah jaga tangannya untuk tidak berbuat yang tidak bagus. Allah jaga kakinya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang nggak bagus. Allah tuntun dia ke tempat-tempat yang bagus. Allah tuntun kupingnya untuk mendengar yang bagus-bagus saja. Allah tuntun matanya untuk melihat yang bagus-bagus saja. Allah tuntun tangannya untuk melakukan yang bagus-bagus saja. Allah tuntun kakinya untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang bagus-bagus saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal ngejagain dia. Allah jaga kupingnya. Makanya beruntung ente. Kalau ente mau melakukan kemaksiatan kayaknya susah banget. Husnuzon sama Allah berarti ente dijaga sama Allah. Ya. Pengen judi nih, pengen judi datang ke tempat judi, tahu-tahu itu tempat judinya udah digerebek. Ya. Tapi kalau ente ingin melakukan kebaikan kayaknya digampangin dulu jalannya sama Allah. Husnuzon sama Allah berarti Allah jaga kita. Allah bersama kita.
Orang-orang yang kayak begini nih dijaga kupingnya sama Allah, nggak ngedengar yang nggak bagus, nggak ngelihat yang nggak bagus. Seperti contohnya kisah sewaktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Dulu Nabi masih kecil, belum dapat wahyu, masih anak-anak. Ya. Di Mekah saat itu ada hiburan. Ya kalau kata kita mah di sini dangdutan lah. Nabi ya, yang saat itu masih kecil sama teman-temannya pengen berangkat ke sono. Temennya siang ngomong, ntar malam ada ini, ada hiburan di sono, kita ke sono yuk, ayo. Nabi namanya anak kecil waktu itu, pengen ikutan juga, ayo dah. Ya. Ntar malam kita ke sono. Kemudian apa yang terjadi? Saat malam Nabi Allah kasih ngantuk sampai tidur. Ya. Akhirnya teman-temannya yang lain mau berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketiduran. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi, dijaga sama Allah. Nah, jadi kalau misalkan kita nih, ya susah berbuat yang tidak baik, kayaknya ada aja halangannya, ada aja rintangannya. Nah, kita husnuzon sama Allah, Allah jaga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen ngelakuin yang baik, susah banget, ada aja rintangannya, ada aja halangannya, hati-hati. Kalau misalkan kita ngikutin, khawatirnya Allah justru lagi ngejauhin kita. Allah nggak mau kita di tempat baik. Na'udzubillahi min dzalik. Giliran mau ngaji, ada aja macem-macem lah, ban bocor lah, inilah, itulah, ada aja alasannya. Dan yang namanya alasan udah pasti masuk akal. Yang namanya alasan udah pasti masuk akal. Ya. Nggak ada alasan yang nggak masuk akal. Setiap alasan pasti masuk akal. Cuman ente introspeksi, kenapa kok ente dikasih melulu lintangan, halangan kalau ente mau berbuat baik? Jangan-jangan memang Allah Subhanahu Wa Taala nggak pengen ente jadi orang baik. Kalau udah begitu, buru-buru kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudah kita untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.